Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Adena. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NPM C1A022039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan mengulas kembali materi tentang operasi manajemen dan kualitas. Pertama, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu operasi. Istilah operasi atau produksi mengacu pada semua kegiatan yang terlibat dalam membuat produk barang dan jasa untuk pelanggan. Produksi atau operasi menambah nilai pelanggan dengan menyediakan utilitas kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan dalam hal, bentuk, dan juga tempat. Selain pengertian, kita juga punya karakteristik yang membedakan operasi antara jasa dan produksi barang. Yang pertama, interaksi dengan pelanggan. 2. Produk jasa yang tidak terwujud dan tidak bisa disimpan. 3. Keberadaan pelanggan. Dan yang terakhir, pertimbangan kualitas jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses operasi. Di dalam proses operasi ini terdapat dua proses. Yang pertama yaitu proses produksi barang dan yang kedua proses produksi jasa. Di dalam proses produksi barang tersebut juga terdapat dua. Yang pertama, operasi dibuat untuk dipesan atau bisa disebut juga dengan make to order. Dan yang kedua, operasi dibuat untuk disimpan yang biasa disebut dengan make to stock. Dan berikutnya adapun proses produksi jasa, yaitu yang pertama, sistem kontak rendah, dan yang kedua, sistem kontak tinggi. Adapun strategi bisnis perusahaan dengan memiliki kemampuan operasi yang berbeda. Sebelumnya kita ketahui bahwa pada dasarnya, produksi adalah kegiatan fleksibel yang dapat dibentuk untuk memberikan operasi yang berbeda, atau bisa disebut dengan kemampuan produksi untuk tujuan yang juga berbeda. Ketika perusahaan mengalami strategi yang berbeda untuk memenangkan pelanggan pada pasar sasaran tertentu, perusahaan juga harus menyesuaikan kemampuan operasi produksinya. Selanjutnya, ada berbagai faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan operasi, yang dimana ada 5 perencanaan. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Yang kedua, perencanaan lokasi. Ketiga, perencanaan tata letak. Yang keempat, perencanaan mutu. Dan yang terakhir, perencanaan metode. Berikutnya, adapun 4 jadwal dari jenis operasi. Yang pertama yaitu jadwal operasi induk. Yang kedua, jadwal terperinci. Yang ketiga, jadwal staf. Dan yang terakhir yaitu jadwal proyek. Selanjutnya, kegiatan dan tujuan yang mendasari terlibat dalam kualitas total pengelolaan, atau yang biasa disebut dengan total quality management, adalah budaya yang didorong oleh pelanggan untuk menawarkan produk dengan karakteristik yang diinginkan oleh pelanggan. Budaya total quality management ini menumbuhkan sikap kepemilikan kualitas di antara karyawan dan juga pemasoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan strategi rantai pasokan dari strategi tradisional untuk mengoordinasikan operasi antar perusahaan. Strategi rantai pasokan didasarkan pada gagasan bahwa anggota rantai pasok, aliran semua aktivitas dan perusahaan yang memberi nilai tambah dalam menciptakan suatu produk akan memperoleh keunggulan yang kompetitif dengan bekerja sama sebagai unit yang terkoordinasi. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dan pengulasan kembali materi tentang manajemen operasi dan kualitas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.